Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Materi hari ini penalaran umumnya tentang simpulan kuantor, ya. Simpulan kuantor. Oke, kita cek dulu ke sebelah sini. Penarikan simpulan kuantor, itu cirinya gimana? Cirinya kalau misalkan pada pilihan jawaban dari soal ditanyakan mengandung kata-kata semua, beberapa, sebagian, atau kata-kata sejenis lainnya, gitu. Nah, nanti misalnya yang kita bahas di sini ya, itu tuh di opsi jawabannya ada kata-kata beberapa, semua, dan kata-kata sejenis. Misalnya kalau beberapa itu kadang ditulisnya sebagian atau ada gitu. Kalau semua misalkan seluruh atau tidak ada gitu. Nah, itu berarti masuk ke penarikan simpulan kuantor. Terus tipsnya gimana ngerjain soalnya? Baca soal dengan pilihan jawaban dengan cermat. Terus jika pilihan jawaban ditandai dengan pernyataan kuantor, maka selesaikan dengan menggunakan teori kuantor. Terus kuasai dengan baik teori kuantor. Teorinya seperti apa? Teorinya ini ya. Jadi ada 3 bentuk. Untuk bentuk yang pertama, di premis 1 atau pernyataan 1, misalkan semua A adalah B, gitu. Terus di premis 2, misalkan semua B adalah C. Simpulannya berarti semua A adalah C. Gitu ya. Jadi kalau kata-katanya semua, di sininya semua. Kemudian yang bentuk kedua, premis 1, misalkan semua A adalah B. Premis 2, sebagian B adalah C. Maka simpulannya sebagian A adalah C. Oke. Kemudian ini bentuk 3 ya harusnya. Bentuk 3, misalkan premis satunya itu sebagian A adalah B, maka premis keduanya sebagian B adalah C. Terus kesimpulannya apa? Kita tidak bisa menarik kesimpulannya, tidak dapat disimpulkan karena ini sebagian dan sebagian gitu. Jadi sebenarnya gampangnya gini ya. Kalau dia pernyataannya semua, simpulannya semua. Kalau semua sebagian, simpulannya sebagian. Kalau dia sebagian, itu kita nggak bisa tarik kesimpulan. Terus untuk yang bentuk 1 dan bentuk 2 ini, kita hilangkan yang sama. Jadi kayak, ini kan B, di pernyataan 1 ada B, pernyataan 2 ada B. Kita hilangkan, jadi simpulannya tuh A sama C-nya. Terus yang bentuk 2 juga gitu. Pokoknya yang sama di pernyataan 1 dan 2, itu kita hilangkan. Gitu aja sih kuncinya ya. Oke, kita coba kerjakan soal. Nomor 1. Semua atlet memiliki fisik yang kuat. Yang pernyataan 2, beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Simpulan mana yang benar? Oke, ini kan tadi kata-katanya pakai semua dan beberapa ya. Beberapa itu berarti sebagian ya. Oke, beberapa itu sama kayak sebagian. Terus simpulan mana yang benar? Berarti kan simpulannya itu pakai kata-kata beberapa ya. Jadi kalau misalkan yang semua gini, itu udah pasti salah. Kita pilih yang beberapa ini gitu. Karena ini semua dan beberapa. Terus di antara opsi A, C, E, yang mana yang jawabannya yang benar? Kita lihat yang berulang di sini apa sih? Kata-kata yang berulang. Kata-kata yang berulangnya kan atletnya ya. Jadi atletnya itu kita hilangkan. Kalau yang A ada opsi atlet, terus yang C juga ada atlet. Berarti jawabannya yang E. Beberapa siswa di sekolah X memiliki fisik kuat. Itu. Oke. Oke, masih pada join ya? Bentar. Ini kalau pakai akun gas kan mesti di accept dulu ya. Nanti kalau misalnya
temannya ada yang mau join, di accept aja ya. Minta tolong, kakak minta tolong. Oke. Kita lanjut sekarang ke nomor 2. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Oke, berarti kan ini ada semua, ada beberapa. Berarti opsi jawabannya pilih yang beberapa. Beberapa, beberapa. Oke, terus kata-kata yang samanya adalah di sepatu hitamnya ya. Sepatu hitam. Oke, berarti ini beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar, nggak ada sepatu hitamnya. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam, salah. Beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar, salah. Jadi kita pilih opsi A. Gitu caranya. Oke, lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, beberapa dosen adalah ilmuwan. Semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, polanya sama ya. Jadi kalau ada kata-kata semua, terus ada kata-kata beberapa, berarti simpulannya itu beberapa. Oke, di sini ternyata beberapa semua sampai opsi E. Oke, terus kita hilangkan kata-kata yang sama di pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya. Jadi di sini kan yang sama adalah ilmuwan ya. Oke. Berarti apa? Oke. Ini yang opsi A, beberapa dosen tidak mampu melakukan penelitian. Oke, bentar. Kita cek dulu, karena dia nggak ada kata-kata ilmuwannya, tapi ada kata-kata tidak ya. Beberapa dosen adalah ilmuwan. Semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Oke, berarti ini pernyataannya tidak sesuai ya. Oke. Terus yang opsi B, beberapa orang yang melakukan penelitian adalah dosen. Oke, betul. Kemudian beberapa ilmuwan bukan dosen, kata ilmuwannya harusnya nggak usah diulang. Kemudian yang opsi D, beberapa orang mampu melakukan penelitian. Beberapa orang yang mampu melakukan penelitian bukan dosen. Oke, ini salah ya. Kemudian yang opsi E, orang yang bukan dosen mampu melakukan penelitian. Oke, bukan. Jadi jawabannya yang opsi B. Oke ya. Karena di sini juga nggak ada negasinya kan. Dia cuma bilang beberapa dosen adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Atau kalimatnya dibalik di sini. Tapi semakna ya, beberapa orang yang melakukan penelitian adalah dosen. Oke. Lanjut ke nomor 4. Oke. Beberapa peternak adalah pekerja keras. Semua pekerja keras memiliki kemauan yang kuat. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Ini sama, ada kata-kata beberapa, ada kata-kata semua. Berarti kita pilih. Oke. Pilih yang beberapa ya, tapi ini beberapa semua di opsi jawabannya. Berarti kita harus cek lagi. Oke. Kata-kata yang sama di pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu adalah kata-kata pekerja keras ya. Oke, jadi bisa dibilang beberapa peternak memiliki kemampuan yang kuat, atau beberapa yang memiliki kemauan kuat itu adalah peternak gitu ya. Beberapa pekerja kerasnya bukan. Kemudian beberapa yang memiliki kemauan kuat bukan peternak. Tadi peternak ya. Terus beberapa yang bukan peternak memiliki kemauan kuat. Oke, bukan. Beberapa peternak tidak memiliki kemauan yang kuat. Enggak. Beberapa yang memiliki kemauan kuat adalah peternak. Oke, yang opsi E. Oke. Sampai nomor 4 ini, ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang masih bingung nggak?
atau oke aja sampai sini? Bentar Kak, lagi mikir dulu. Oke. Saya jawabnya yang D dah Kak. Yang D. Yang D. Iya. Iya. Depok. Menurut saya lebih bener aja sih. Yang ini. Iya. Coba. Beberapa peternak adalah pekerja keras. Semua pekerja keras memiliki kemauan yang kuat. Beberapa peternak tidak memiliki kemauan yang kuat. Kenapa dia tidak memiliki kemauan yang kuat? Soalnya kan disebutinnya di situ juga beberapa peternak doang adalah pekerja keras. Berarti beberapanya lagi ya nggak termasuk nggak sih? Jadi asumsinya beberapa yang lain, beberapa peternak yang lain berarti nggak memiliki kemauan yang kuat gitu ya? Iya. Oke. Tapi kan kalau misalnya seperti itu berarti kayak pemikiran kita di luar teks gitu nggak sih? Kalau menurut kakak yang E lebih cocok karena pernyataan ini benar-benar terpampang di teks. Beberapa yang memiliki kemauan kuat adalah peternak. Jadi kan beberapa yang memiliki kemauan kuat adalah peternak. Oke. Semua pekerja keras memiliki kemauan yang kuat. Terus beberapa peternak adalah pekerja keras. Berarti kan peternaknya itu punya kemauan yang kuat kan? Iya nggak? Iya, iya, Tapi iya. Bener juga. tapi nggak ada pernyataan misalnya beberapa peternaknya itu nggak memiliki kemauan yang kuat. Ya meskipun ya kalau misalnya kita lihat, maksudnya gimana ya? Kalau kita berpikir di luar konteks ini, pasti kita mikirnya, ya kan satunya kuat, pasti satunya punya kemauan yang kuat, satunya pasti enggak gitu. Tapi itu belum tentu kayak gitu. Karena masih ada opsi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Yang fokus di sini adalah dia punya kemauan yang kuat gitu. Kalau logika matematika gitu ya, penarikan simpulan kontur. Gitu ya. Jadi fokus di apa yang dikasih tahu di soal. Gitu. Oke. Masih Kak. Oke, sip. Oke, kita lanjut berarti ya ke nomor 5. Oke. Sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing, semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada kata-kata semua sama sebagian. Semua sebagian. Sebagian itu sama kayak beberapa tadi ya. Jadi kita pilih opsi jawaban yang sebagian. Ini sama semua ya. Karena SBM 2016 semua ya. Sebagian. Oke. Sama kayak tadi ya. Berarti kita coret yang kata-kata yang tidak perlu, yang berulang. Itu di menguasai bahasa asing. Oke. Berarti mahasiswanya itu pandai bergaul. Atau yang pandai bergaul itu mahasiswanya ya. Berarti ini A-nya benar. Terus sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul? Enggak ya. Terus sebagian yang pandai bergaul bukan mahasiswa? Enggak. Sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul? Bukan. Sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul? Enggak juga. Jadi opsi jawaban yang benar adalah opsi A. Oke. Kita lanjutin ke nomor 6. Semua motor balap adalah sepeda motor berkecepatan tinggi.
tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah yang mana? Oke. Kalau di sini kan dia pakainya kata-katanya semua ya, semua. Terus satunya lagi nih tidak ada. Tidak ada itu kan berarti semuanya ya. Jadi misalnya nggak ada yang A, berarti semuanya itu bukan A gitu. Berarti ini sama aja kayak mau bilang semua. Nah, kalau semua dan semua kayak gini, berarti opsi jawaban yang kita pilih adalah yang semua atau tidak ada gitu ya. Kayak ini semua, tidak ada, semua. Kalau dia ada kayak gini, ada itu semakna dengan beberapa atau sebagian. Gitu. Nah, terus kata-kata yang samanya di sini adalah sepeda motor berkecepatan tinggi. Kan? Jadi ini jangan kita ulang. Nah, cuman di sini yang diingat motor balap produk lokal. Tapi kan di sini kata-katanya tidak ada ya. Berarti motor balapnya itu bukan buatan lokal gitu, bukan produk lokal. Jadi nggak ada produk lokal yang membuat motor balap gitu ya. Membuat motor balap itu bukan bukan produk lokal aja. Produk lokal nggak ada yang motor balap. Oke, berarti yang opsi A, semua produk lokal adalah motor balap, itu pernyataan yang salah. Kemudian tidak ada produk lokal yang bukan merupakan motor balap, salah juga ya. Terus tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap, nah ini yang benar. Betul. Terus kalau yang E, semua sepeda motor berkecepatan tinggi adalah motor balap, itu hanya membalik kata-kata yang pernyataan satu ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7 coba kalian deh. Tidak satupun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah gimana? Ya bukan enggak. C bukan. Coba. Kalau tidak satupun karyawan berarti kan semua ya. Tidak satupun berarti semua. Terus beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus, berarti beberapa. Tidak semua, beberapa, berarti opsi jawaban yang kita pilih adalah yang beberapa ya. Ini ada beberapa. Oke. Terus di antara C, D, E yang mana? Sebentar, kita maknai dulu deh, biar nggak kebalik. Tidak satupun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Oke, kata-kata yang samanya mendapatkan bonus ya. Berarti beberapa karyawan berprestasi tahun ini tidak ada karyawan yang malas ya. Berarti tidak ada karyawan yang malas yang berprestasi gitu ya. Kalau B yang opsi C kan tadi salah ya. Beberapa bonus diberikan kepada karyawan berprestasi tahun ini. Beberapa bonus diberikan kepada Bonusnya dipakai, kata bonusnya udah nggak bisa dipakai lagi berarti. bonusnya nggak dipakai. Lagi pula ini hanya membalik kata-kata yang kedua ya, pernyataan dua ya. Iya nggak? Beberapa karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Oke. Terus yang D, beberapa karyawan yang malas bukan karyawan berprestasi. Beberapa karyawan yang malas
bukan karyawan berprestasi. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini bukan karyawan yang malas. Yang E nggak sih? Iya, yang kita ikutin kata-katanya ya. Jadi beberapa karyawan yang berprestasi tahun ini itu kan bukan karyawan yang malas. Gitu. Jadi sesuai dengan kalimatnya ya. Oke. Sip. Lanjut ke nomor 8. Semua dokter berjas putih membawa stetoskop. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Semua dan tidak ada. Tidak ada berarti semua ya. Jadi ini semua dan semua. Atau di opsi jawabannya adanya tidak ada dan tidak ada. Berarti yang ada. Ini kita salahin dulu. Oke, di antara opsi B dan D. B dan E. 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 Yang E. Kah? Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Tidak ada dokter yang bekerja di puskesmas yang tidak berjas putih. Yang B, tidak ada orang yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Betul. Lebih cocok yang opsi B ya. Karena kata tidaknya itu kan lebih ke sini ya, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Bukan di bagian dokter berjas putihnya gitu. Jadi lebih pas yang opsi B. Stetoskopnya juga kita coret kan, ini juga sama sih. Jadi tidak ada orang yang bekerja di puskesmas merupakan dokter berjas putih gitu. Oke. Jadi kalimat tidaknya atau kalimat bukannya itu disesuaikan dengan si pernyataannya itu ada di mana gitu kalimat tidaknya. Kalau yang ini kan tidak ada dokter yang berjas putih kan, harusnya mengacu ke kalimat pertama ya. Kalimat pertama kata-katanya tuh semua gitu, bukan kalimat tidaknya. Jadi lebih cocok yang opsi B. Lanjut. Lagi masih terkait dengan tidak ada ini. Coba lagi ya, nomor 9 ya. Tidak ada siswa yang pemalas lulus SBMPTN. Beberapa siswa dari tempat terpencil lulus SBMPTN. Tidak ada beberapa. Berarti kita pilih yang beberapa. Opsi jawabannya beberapa. Ada 4. Oke. Kata-kata yang samanya adalah lulus SBM ya. Berarti yang opsi A salah, yang opsi B lulus SBM-nya salah, C lulus SBM-nya juga salah. Ini beberapa siswa dari tempat terpencil bukan pemalas. Oke, kata bukannya ada di bagian yang tidak ada ya. Berarti betul. Beberapa siswa dari tempat terpencil tidak ikut SBMPTN. Nggak dijelasin ya, salah. Jadi opsi D. Nomor 10. Tidak ada pegawai yang malas mendapatkan kenaikan pangkat. Beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah orang yang gigih. Berdasarkan 2 pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah oke, kalian lagi nih yang coba. Bukan nggak? Bukan. Oke, yang lain ada yang beda? Sama ya. Oke deh. Kata-katanya di sini tidak ada sama beberapa kan. Oke. Terus di sini beberapa.
Berarti kata-kata yang berulangnya adalah mendapatkan kenaikan pangkat. Mendapatkan kenaikan pangkat. Oke, berarti beberapa orang yang gigih bukan pegawai yang malas ya. Ya, oke. Opsi A, betul. Oke. Lagi pula yang B maknanya salah ya. Yang C, D, E itu kata-katanya salah karena ada tidak ada, semua, terus tidak ada gini. Itu salah ya. Lanjut ke nomor 11. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Simpulan yang paling tepat adalah apa? Benar Kak, mikir dulu. Saya D, Kak. Oke, D. Yang lain? Hah? Apa? Saya B deh. Oke. A. A. Oke. Macam-macam ya jawabannya ya. Kita cek. Persyaratannya tadi gimana? Kalau misalkan ada kata-kata sebagian, semua, berarti kita pilih yang sebagian ya. Sebagian, sebagian, sebagian. Berarti yang opsi A sama B itu bukan. Karena di sini kata-katanya semua. Terus kata-kata yang berulangnya adalah guru sekolah dasarnya ya. Guru sekolah dasar. Oke, berarti guru sekolah dasarnya kita coret. Terus sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Oke, sebagian guru sekolah dasar bukan peserta seminar. Guru sekolah dasarnya berulang ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi D. Depok. Gitu. Oke. Sebentar. Di notifikasi kakak tuh ada yang mau join ya. Kakak udah accept, tapi kok nggak mau hilang ya? Di kalian ada nggak atau ini cuma di kakak doang ya? Siswa atas nama Ainan Faiz. Oh, sinyalnya dia jelek, Kak. Jadi nggak bisa join. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Dia sama saya, Kak. Oh, oke, Satu oke. monitor. Ya soalnya di notifnya tuh ada terus gitu. Ainan Faiz ini. Emang dia sukanya menghantui, Kak. Oke. Kang ghosting. Oke, lanjut ya. Ke nomor 12. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Simpulan yang paling tepat adalah Aman sih, Sebi. B. EKE. B. Saya E Kak. E. Oke, ada yang E, ada yang B. Bentar, coba. Kakak mau ulang ini dulu deh. Tadi mungkin ada yang belum join ya pas kakak jelasin. Jadi gini, kalau teori kuantor itu, kita kan lagi bahas penarikan simpulan kuantor ya. Penarikan simpulan kuantor itu ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, ini harusnya bentuk 3 ya. Nah, di bentuk 1, kalau premis 1-nya semua A adalah B, premis 2-nya semua B adalah C. Simpulannya, semua A adalah C. Bentuk kedua, premis 1 semua A adalah B, premis 2 sebagian B adalah C. Simpulannya, sebagian A adalah C. Kemudian bentuk 3, premis 1 sebagian A adalah B,
premis 2 sebagian B adalah C, berarti simpulannya tidak dapat disimpulkan. Jadi gini yang kalian ingat, kalau misalkan pernyataan satunya tuh semua, pernyataan 2 semua, simpulannya makanya semua juga. Kalau semua sebagian, simpulannya sebagian. Kalau sebagian, berarti nggak bisa disimpulkan. Terus kita hilangkan kata-kata yang sama di premis 1 dan 2-nya. Jadi disimpulannya nggak diulang lagi. Kan ini di premis 1 B-nya, premis 2 juga ada B. Berarti kita hilangkan. Disimpulannya hanya A dan C. Begitu juga yang bentuk 2 ya. Gitu. Terus kata semua ini berlaku buat padanan kata yang lain. Misalnya kayak semua, seluruh, tidak ada. Itu kan berarti menyatakan semua juga kan, absolut. Terus kalau yang sebagian berarti bisa diganti pakai kata-kata beberapa atau ada gitu ya. Nah, di sini di nomor 12 itu kan kata-katanya tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Tidak ada itu berarti semuanya gitu. Terus yang pernyataan 2-nya, beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Berarti simpulannya kita pakai yang bentuk 2, yaitu yang beberapa. Jadi beberapa yang opsi A, B, C. Kalau opsi D ini kan tidak ada, opsi E juga tidak ada. Berarti itu bukan simpulannya. Itu. Jadi di antara A, B, C yang mana? Tadi kita eliminasi dulu yang kata-katanya sama nih. Yang kata-katanya sama itu ini ya, apa yang di Pulau A ya? Hutan lindung di Pulau A ya. Hutan lindung di Pulau A. Oke. Berarti ini kan beberapa kawasan wisata gitu tidak ada yang mengalami kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Tidak ada yang mengalami kebakaran gitu. Jadi opsi A yang benar. Yang opsi B hutan lindungnya kan diulang. Yang opsi C juga hutan lindungnya diulang. Itu nggak perlu. Jadi simpulannya yang opsi A. Gitu cara ngerjainnya ya. Oke. Satu lagi, 13. Maksudnya satu lagi yang bentuknya seperti ini ya. Coba. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Simpulan yang tepat adalah Sekarang 13 B. B mana sih, Kak? B. Oke. Yang lain ada yang beda? Saya C, Kak. Oke, ada yang B, ada yang C. C juga deh, Kak. B juga. Oke. Coba ya, kita cek. Beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Kemudian semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Oke. Ada beberapa, ada semua. Berarti kita pilih yang beberapa kan? Beberapa. Oke. Yang opsi DE berarti bukan ya. Terus yang kata-kata yang berulangnya apa? Berulangnya kan ini ya, yang ramai pada hari libur ini kan? Ramai pada hari libur. Berarti Ya. ini ramai pada hari liburnya enggak. Ini enggak ada kata-kata ramai. Ini ramai pada hari libur. Oke, berarti jawabannya yang opsi B. Jadi beberapa toko elektronik itu tidak memberikan diskon. Gitu. Oke. Kalau yang opsi C bukan ya, bukan jawabannya ya. Beberapa toko yang ramai pada hari libur bukan toko elektronik. Ini tuh kayak yang tadi, kayak
apa ya, kayak kita menarik kesimpulan sendiri yang nggak ada pada teks gitu. Karena yang pada teksnya itu beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur. Apakah toko yang lain itu ramai? Kan ya bisa iya, bisa juga enggak gitu. Gitu ya. Jadi yang lebih tepat yang opsi B. Oke. Ini kalau dari tadi 1 sampai 13 itu polanya udah ada pernyataan 1, pernyataan 2, nanti kita tinggal tarik kesimpulannya gitu ya, pakai cara kuantor yang tadi sudah kakak jelaskan. Sekarang dari nomor 14 sampai nomor 20, itu polanya seperti ini. Jadi ada bacaan, kemudian kalau kita baca soalnya, misalnya nomor 14 ya, berdasarkan paragraf di atas, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke. Terus opsi jawabannya A sampai E itu ada kata-kata semua, sebagian. Nah, berarti kita harus mengambil kesimpulannya menggunakan metode kuantor atau teori kuantor. Gitu. Terus kita gimana cara ngambil kesimpulannya? Berarti dari bacaan ini kita harus temukan premis satunya yang mana, premis duanya yang mana, baru kita bisa tarik kesimpulan pakai teori kuantor yang tadi, yang bentuk 1, 2, 3. Misalkan yang nomor 14. Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Dalam hal ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Oke, di sini ada kata-kata tidak ada. Ya, ini tidak ada nih. Terus, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Oke, ini tadi premis 1, ini berarti premis 2-nya. Karena ada kata-kata sebagian. Jadi kuncinya di situ ya. Kalian cek premis ya kamu semua. Oke. Kalian cek pernyataannya itu yang mana yang mengandung kata-kata sebagian atau semua. Oke, kalau di sini kan tidak ada sama sebagian nih. Berarti penarikan simpulannya adalah sebagian ya. Sebagian. Opsi A sama opsi E itu salah. Terus di sini kata-kata yang berulangnya adalah pengguna internet ya. Pengguna internet ini berulang. Oke. Terus di opsi B, C, D nggak ada nih yang pakai kata-kata pengguna internet. Ini kayaknya kita tinggal bolak-balik antara telepon canggih sama gagap teknologi ya, yang mana yang lebih sesuai kata-katanya. Di sini kan kata tidaknya itu berada pada gagap teknologi ya. Berarti sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi enggak. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi enggak. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Gitu. Yang D jawabannya yang benar ya. Menyesuaikan dengan kata tidaknya itu berada di pernyataan yang mana gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Perhatikan teks berikut. Oke, coba deh. Kekecilan kan? Oke ya. Coba nomor 15 kalian yang kerjain. Dia mintanya berdasarkan paragraf 2 ya. Manakah simpulan di bawah ini yang benar?
B, Kak. B. Oke. Yang lain sama? D bukan sih? D. Depok. Depok sama Bogor nih ya. Oke. Coba. Ada yang beda lagi nggak? Oke. Kata-katanya yang mana sih premis 1, premis 2-nya? Ini kan opsi jawabannya sebagian ya. Berarti bisa, karena tadi kita udah belajar teori kuantar kan, berarti nanti premisnya itu pasti ada kata-kata semua sama sebagian gitu. Gak mungkin sebagian-sebagian ya, dan gak mungkin semua-semua. Oke. Jadi kita baca. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Karena dimulai dari paragraf 2 ya. Semua perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi untuk bercerai. Semua perempuan yang menikah di usia dini beresiko tinggi untuk bercerai. Hal tersebut dipicu oleh perkembangan emosi yang masih belum matang. Sebagian dari perempuan yang beresiko tinggi untuk bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oke, udah bacanya sampai sini aja gitu ya. Nah, tariklah kesimpulan karena ini kan udah ketemu nih kata-kata di sini semua, terus di sini ada sebagian. Oke. Nah, terus kata yang berulangnya di sini adalah beresiko tinggi untuk bercerai ya. Beresiko tinggi untuk bercerai. Oke. Perempuan yang. Oh, tapi di sini perempuan yang semua ya. Oke, jadi ya kamus. Oke. Jadi perempuan yangnya dijabarkan lagi. Oke. Terus beresiko tinggi untuk bercerainya yang kita nggak usah tulis. Semua perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah kehamilan. Nggak ada ya di pernyataan ini, berarti salah. Terus sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nggak ada. Benar. Ini di sini usia dini, terus kekerasan dalam rumah tangga. Terus coba lagi ya, sebagian perempuan yang perkembangan emosinya belum matang tidak menikah di usia dini. Emosi belum matangnya bukan ada di premis ya, berarti salah. Semua perempuan yang mengalami masalah kehamilan belum matang emosional. Kehamilan nggak dijelasin, matang emosional bukan di premis ya. Terus semua perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami masalah kehamilan. Nggak dibilang. Jadi yang lebih tepat adalah opsi B. Kalau kita baca lagi, itu nggak ada pernyataan semua atau sebagian kan. Ini menjelaskan tentang kehamilan ya, baru menjelaskan tentang kehamilan ya, tapi tidak ada di premis. Jadi nanti kalau soal kuantor, nggak usah semuanya dibaca ya. Maksudnya sampai kalian ketemu aja premisnya itu apa, premis 1-nya apa, premis 2-nya apa gitu. Baru tarik kesimpulan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 16. Oke, ini. Sama kuantor juga ada kata-kata semua, beberapa, semua, beberapa. Oke. Berarti kalau kita lihat dari sini, di paragraf 2 itu kita harus cari kalimat yang mengandung kata semua dan padanannya ya, atau beberapa dan padanannya. Berarti kan kalau kayak gini bisa aja dua kalimatnya itu semua dua-duanya atau semua dan sebagian gitu. Coba ya.
D bukan sih kak? D kak? D. Yang lain sama semua kah? Oke. Kita coba ya. Paragraf 2. Saat ini industri batik mengalami fluktuasi. Tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Saat ini ya. Walaupun sempat maju dan berkembang pesat pada tahun 1970-an, beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Kayak ini. Berarti tidak ada kan berarti semua ya. Terus beberapa, berarti sebagian. Oke. Berarti kita pilih opsi jawaban yang beberapa. Kata-kata yang berulangnya adalah industri batiknya ya. Tapi ini kata industrinya berulang di sini ya. Berarti batiknya maksudnya. Oke. Berarti beberapa industri mengalami penurunan produksi tidak bisa bertahan secara terus-menerus ya. Yang opsi B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Oke, ini bukan ya. Sebentar, kakak nggak bisa nyoret ke sebelah situ. Bentar. Oke, udah bisa. Oke, terus yang D, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Di sini dibilang tidak dapat ya, berarti ini salah. Terus beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus, berarti ini yang benar. Yang opsi E ya, karena di sini kan kata-katanya tidak ada industri yang dapat bertahan secara terus-menerus. Apalagi dia mengalami penurunan produksi gitu. Jadi lebih tepat yang opsi E. Oke. Kita latih lagi. Nomor 17. Oke, teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18. Oh, teksnya banyak ya. 17. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling benar? Paragraf 1. Di sini opsi jawabannya sebagian tidak ada, semua sebagian. Oke, berarti kita cari yang mana. Oke. Ini harus bolak-balik ke atas ya berarti ya. 2 layar lah ya kalian. Satu misalnya buka dari handphone, satu dari laptop gitu. Supaya kita bisa lihat opsi jawabannya. Ketemu jawabannya? Saya B kak. B. Oke. Coba ya.
Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan. Semua praktik revolusi hijau yang menekankan pada peningkatan produksi pertanian telah membiarkan pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia menyebabkan pemakaian secara tak terkendali, sehingga sebagian besar pemakaian pupuk dan pestisida kimia tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat. Oke, ada kata-kata semua dan ada kata sebagian. Oke, terus kita coret yang berulang. Berulangnya adalah pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Oke, berarti praktik revolusi hijau yang menekankan pada peningkatan produksi pertanian telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat ya. Tadi kan kata-katanya semua sama sebagian ya. Berarti yang sebagian, dan sebagian. Oke. Pertanian tidak memakai pupuk dan pestisida. Tadi pupuk dan pestisida itu yang kita coret ya kata-katanya. Terus sebagian revolusi hijau menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat. Jadi kayaknya benar ya. Sebagian pemakaian pupuk dan pestisida kimia secara tak terkendali menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat. Tadi pupuk dan pestisida kimia yang kita coret ya. Berarti jawabannya opsi B. Oke, udah benar ya? Opsi B. Sip. Lanjut ke nomor 18. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang paling benar? Paragraf 3. Bentar. Oke, ini juga sebagian semua ya. Paragraf 3 ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Paragraf 3 yang Indonesia memiliki. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Sebagian sumber daya lahan Indonesia masih dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Keunggulan komparatif lainnya adalah teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah lahan, pestisida hayati, dan lain-lain. Semua sumber daya lahan Indonesia merupakan lahan yang subur karena posisi Indonesia yang banyak gunung berapi dan berada di wilayah tropis. Oke. Ada kata-kata sebagian, ada kata semua. Berarti opsi jawaban yang kita pilih adalah yang sebagian ya. Sebagian. Terus yang berulangnya adalah sumber daya lahan Indonesia-nya ya. Jadi masih dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, terus lahan yang subur karena banyak gunung berapi dan berada di wilayah tropis. Oke. Yang mana jawabannya? Tadi ada sebagian sama semua, berarti kita pilih yang sebagian. Semua bukan, tidak ada, bukan semua. Ini sebagian. Oke. Yang ya. Kalau yang opsi A memiliki gunung api, ini hanya menjelaskan kalimat kedua ya. Yang ini sebagian lahan yang dibuka untuk pengembangan pertanian organik adalah lahan subur. Organik tadi yang kalimat 1, lahan suburnya yang kalimat 2 ya. Oke, sip. 19 dan 19 doang sendiri dia. Oke. Ya, ini kalian tinggal 2 nomor lagi.
C ya Kak. C kah? Oke, kalau C premisnya yang mana aja? Yang Yang mana? yang kalimat 2 sama 3. Kalimat 2 sama 4. Oke. Ini kalimat 1. Oh, ini ya yang ada kata-kata semua ya. Semua orang yang tidak menghasilkan uang disebut pengangguran. Kalimat 3, kalimat 4 ini. Oke, sebagian orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang bekerja pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Ada kata-kata semua dan ada kata-kata sebagian. Berarti kita pilih yang sebagian. Terus yang samanya adalah disebut pengangguran ya, pengangguran yang diulang ya. Ya pengangguran yang kita coret. Oke. Yang opsi B, sebagian pengangguran tidak bekerja, berarti bukan ya. Terus sebagian orang yang bekerja tidak menghasilkan uang, betul. Sebagian orang yang tidak menghasilkan uang adalah pengangguran, ini bukan. Ya, berarti yang opsi C ya jawabannya. Sip. Lanjut ke nomor 20. Terakhir. Dicoba. C Kak. Kata-katanya yang mana aja? Ini yang pertama ya, yang semua ya. Semua urbanisasi yang terjadi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terus kalimat berikutnya. Kalimat 3. Oh iya. Semua pertumbuhan penduduk akan diiringi kebutuhan akan sumber daya alam, terutama
kebutuhan lahan untuk pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Oke. Ini semua dan semua. Oke. Berarti opsi jawabannya semua, tidak ada, semua. Oke. Kata yang berulangnya adalah pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk. Oke. Berarti semua urbanisasi itu akan diiringi oleh kebutuhan akan sumber daya alam ya. Yang B, semua urbanisasi menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk, berarti bukan ya. Terus C, tidak ada urbanisasi yang tidak membutuhkan lahan untuk permukiman. Oh ini ya. Oke. Terus tidak ada pertumbuhan penduduk yang tidak menyebabkan perluasan fisik kota, nggak dijelasin. Semua lahan untuk permukiman penduduk dipenuhi dengan mengkonversi lahan pertanian. Oke, nggak ada di premis ya. Oke, sip. Berarti yang C ya, benar. Oke, good. Sudah ya, terakhir nih, nomor 20. Sampai sini, kita udah belajar dari nomor 1 sampai 20. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau ditanyain? Misalnya yang belum ngerti nomor berapa? Atau mau minta dijelaskan ulang terkait nomor tertentu? Oke, kalau diam aja berarti nggak ada nih ya. Oke deh kalau gitu. Waktunya masih banyak ya. Oke, ya nggak apa-apa. Masih 20 menit lagi sebenarnya ya. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, ya udah. Kakak review sekali lagi ya. Ini teori kuantor dengan bentuknya. Bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Intinya kalau kata-katanya semua, simpulannya semua. Kalau semua sebagian, simpulannya sebagian. Kalau sebagian itu tidak dapat disimpulkan. Tadi kalau dari soal 1 sampai 20 itu belum ada ya contoh yang ini ya, yang sebagian-sebagian ya. Nanti kalau misalnya kalian ngerjain soal, latihan soal, ketemu yang kayak gitu, ya diinget-inget aja ya, kalau sebagian-sebagian berarti kita nggak bisa ambil kesimpulannya itu apa gitu. Terus kata-kata yang samanya jangan dipakai lagi di simpulan, tapi kita hilangkan gitu. Terus ya ini yang awal tadi, kapan kita pakai simpulan kuantor itu kalau kita lihat di opsi jawabannya ada kata-kata semua atau tidak ada gitu ya, beberapa, sebagian, atau kata-kata sejenis lainnya. Tadi kalau semua mungkin kata lainnya misalnya kan seluruh atau tidak ada gitu. Oke, terus kalau beberapa, sebagian, kata lainnya adalah ada. Ya. Terus tipsnya baca soalnya dengan pilihan jawaban dengan cermat. Jika pilihan jawaban ditandai dengan pernyataan-pernyataan kuantor, maka selesaikan dengan menggunakan teori kuantor. Kuasai dengan baik teori kuantor. Teori kuantornya itu yang tadi, yang bentuk 1, 2, 3. Gitu aja sih. Oke. Nanti kalau, sama kalau pas kalian baca teks tadi, fokus pada mencari premisnya aja ya. Jadi tidak usah dibaca teksnya secara keseluruhan gitu. Cukup pada bagian yang ditanyakan saja, misalnya paragraf berapa, habis itu cari premisnya, baru tarik kesimpulan. Oke. Gitu aja kali ya.
Kakak sambil kirim ini dulu ke kalian ya, bentar. Oke, udah kakak kirim di grup barusan pembahasannya sama um,
yang tadi ya, teori kontor sama penarikan simpulan kontor gitu. Silakan dipelajari lagi nanti di rumah, di luar kelas maksudnya. Oke, udah gitu aja kali ya. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak nih sebelum benar-benar kakak tutup untuk hari ini? Halo? Dia nggak ada deh kak. Nggak ada kak. Ada kak. Ada. Oke. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Jadi udah paham ya insya Allah. Ketemu PU-nya lagi kayaknya masih jauh ya. Mungkin bulan September akhir ya kalau nggak salah. Ingat. Bulan PU-nya September akhir. Nanti kalian berarti belajar materi yang lain dulu selain PU. Baru belajar PU sebentar. Kakak sambil cek juga. Berapa bulan sekali sih kak belajarnya? Bukan berapa bulan sekali, jadi pokoknya dalam satu kalian itu kan selama semester 1 ya gitu ya berarti ya. Nah selama semester 1 ini untuk IPS itu PU-nya 7 kali pertemuan gitu. Nah jadi nggak mesti tiap minggu 7 kan dalam satu semester itu nggak cuma 7 minggu kan gitu. Makanya ganti-gantian, nggak cuma PU aja. Oh, oke deh kak. Jadi PU-nya nanti hari Kamis bulan September akhir ya. Tanggal 30 September ya. Oke, berarti sebulan lagi ya. Oke, sip kalau gitu. Yaudah, kakak cukupkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Ya, sama-sama.